Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang perubahan psikologis dalam kehamilan. Oke, jadi pada tiap trimester atau pada tiap usia kehamilan, perubahan psikologisnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa memahami si ibu, supaya kita bisa menjawab soal-soal, kita harus memahami terlebih dahulu usia kehamilan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu usia kehamilan. Kita tentukan usia kehamilannya terlebih dahulu. Dan kita harus paham pembagian usia kehamilan berdasarkan trimester. Nah, di sini aku cantumin pembagian trimester berdasarkan Kemenkes. Nah, untuk trimester pertama yaitu usia kehamilan 1 sampai dengan 13 minggu, trimester 2 14 minggu sampai dengan 27 minggu, dan trimester ketiga 28 minggu sampai dengan hamil aterem. Oke, kita langsung aja. Untuk perubahan psikologis pada trimester pertama biasanya ini disebut dengan fase atau proses adaptasi. Kenapa? Karena pada trimester pertama ini atau pada saat awal-awal kehamilan, si ibu biasanya merasakan yang namanya perubahan hormon yang meningkat secara tiba-tiba. Kemudian si ibu juga mengalami yang namanya mual muntah. Jadi pada trimester pertama ini si ibu pasti kaget dong ya dengan semua perubahan itu. Jadi pasti si ibu merasa bahwasannya dia tidak sehat. Kok aku bisa mual muntah gini sih gitu ya teman-teman. Jadi si ibunya merasa tidak sehat, si ibunya juga membenci akan perubahan tubuhnya. Jadi pada trimester pertama ini si ibu hanya fokus pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, si ibu juga mencari tanda kehamilan untuk meyakinkan bahwasannya dirinya hamil. Biasanya si ibu ini melakukan PP test apakah hasilnya positif atau enggak. Kemudian si ibunya juga bercermin, melihat perutnya yang semakin besar, kemudian payudara juga semakin besar gitu ya. Kemudian si ibunya merasa kok aku makin jelek ya, gendut ya. Jadi membenci sama perubahan tubuhnya itu, yang merasa tidak sehat, kemudian tidak suka kalau dia bertambah gendut, kemudian merasa jelek gitu ya teman-teman. Belum lagi ditambah dengan perubahan atau ketidaknyamanan pada kehamilan yang lainnya gitu. Mungkin ada lagi yang uh, seperti plasmagrafi darum gitu dan yang lain-lain. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Kemudian si ibu juga merasa takut terhadap kehamilannya, takut ada penolakan. Kalau suamiku nggak terima bahwasannya aku hamil gimana ya, kalau keluarga nggak terima kalau aku hamil gimana ya, gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan ambivalen. Nah, ambivalen ini adalah perasaan senang dan sedih pada saat yang bersamaan. Jadi mood swing gitu ya teman-teman. Jadi pasti si ibu senang lah ya yang namanya hamil. Siapa sih yang nggak senang kalau mengetahui bahwasannya dirinya hamil, bahwasannya dia akan memiliki buah cinta bersama dengan sang suami gitu ya. Jadi si ibunya senang, tapi tiba-tiba aja si ibunya itu bisa merasa sedih. Aku udah nggak cantik lagi, aku udah nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa honeymoon. Kemudian si ibunya juga berpikir akan ketidaksiapannya, baik itu dari segi keuangan mungkin atau bahkan hal lainnya. Jadi itu yang disebut dengan ambivalen, perasaan sedih dan senang dalam keadaan dalam waktu yang bersamaan gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk trimester yang kedua. Nah, untuk trimester kedua ini disebut juga dengan fase sehat. Nah, ibu di sini sudah mulai merasa sehat. Kenapa? Karena keluhan mual muntah si ibu sudah mulai berkurang, meskipun ada beberapa ibu yang mengalami mual muntah sampai pada trimester ketiga. Tapi pada saat trimester kedua ini, si ibu sudah mulai bisa beradaptasi. Dia sudah mulai bisa mengatasi keluhan mual muntahnya itu. Jadi rasa mual muntahnya itu sudah mulai berkurang, rasa ketidaknyamanannya itu juga sudah mulai berkurang. Jadi si ibu juga di sini sudah lebih sehat, si ibu sudah menerima kehamilannya. Kemudian si ibu juga sudah bisa menggunakan hati dan pikirannya lebih baik dari pada saat trimester pertama, pada saat fase yang masih merasa kaget gitu ya. Kemudian si ibu juga merasakan kehadiran janin sebagai seseorang di luar janinnya. Nah, pada saat trimester kedua ini si ibu sudah mulai merasakan yang namanya quickening ya. Dia merasakan ada gerakan pertama janinnya atau tendangan-tendangan kecil dari si bayinya. Jadi si ibu merasa, oh iya ya, ada makhluk hidup ternyata di dalam tubuh aku gitu. Jadi si ibu udah menerima bahwasanya ada janin sebagai seseorang yang di luar dirinya, ada makhluk tubuh lainnya, tapi bukan yang aneh ya. Jadi ada makhluk hidup di dalam
janinnya di dalam tubuhnya yang harus dia sayangi. Jadi karena si ibu sudah mulai merasakan kehadiran bayinya di sini, jadi si ibunya juga biasanya sudah mulai menerima, kadang diajak ngobrol, diajak nyanyi gitu. Jadi moodnya sudah mulai membaik. Dia merasa bahwasanya dia dengan bayinya itu adalah dua bagian yang berbeda. Kemudian pada saat trimester kedua ini, karena si ibunya juga sudah merasa moodnya lebih baik, sudah mulai menerima kehamilannya, jadi libido si ibu juga pada trimester kedua ini sudah mulai meningkat, sudah lebih baik pada trimester pertama. Pada saat trimester pertama, si ibu juga memang ingin lebih diperhatikan, tapi bukan dalam hal dalam seksual gitu ya, tapi lebih diperhatikan, mungkin ingin dipeluk, ingin disuapi makan, atau perhatian kecil lainnya, tapi bukan dalam hal seksual. Tapi kalau pada trimester keduanya ini, seksualnya yang sudah mulai meningkat. Kemudian pada trimester ketiga, pada trimester ketiga ini adalah periode menunggu dan waspada. Nah, si ibu juga nggak sabar menunggu kelahiran janinnya, deg-degan, wajah bayinya bakalan mirip siapa ya, gitu. Kemudian si ibu juga merasa khawatir bayinya tidak normal. Gimana ya bayiku nanti kalau misalnya ada kecacatan atau ada hal lainnya gitu yang mungkin membuat si ibu khawatir ada kekurangan sama bayinya, ada ketidaknormalan sama bayinya, pasti si ibu khawatir lah ya. Kemudian ada rasa takut dan cemas menghadapi persalinan. Si ibu takut gimana nanti rasa sakitnya persalinan, atau mungkin luka-luka pada saat persalinan gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya si ibu lahir normal pasti ada robekan. Aku takut nggak persalinannya itu nggak lancar, atau bahkan ketika si ibu SC seksio nanti gimana ya lukanya nanti, penyembuhan lukanya setelah seksio gitu ya. Kemudian si ibu juga di sini merasa tidak sabar untuk melihat sama ketemu sama bayinya. Dan yang kelima, sedih karena berpisah dari janinnya dan kehilangan perhatian yang diterima selama kehamilan. Nah, ketika hamil kan perhatian dari suami, perhatian keluarga itu biasanya sepenuhnya ke ibu. Nah, ketika janinnya nanti udah lahir, bayinya udah lahir, biasanya perhatian itu akan teralihkan. Jadi penuh ke si bayi ya. Nah, si ibu sedih di sini karena dia akan berpisah dengan janinnya, perhatiannya juga nanti udah berpindah lebih perhatian ke bayinya gitu ya. Nah, itu dia perubahan psikologis pada tiap trimester berbeda-beda ya teman-teman. Pada trimester pertama dia periode adaptasi, trimester kedua si ibunya udah di fase sehat, kemudian pada trimester ketiga periode waspada. Kalau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, atau boleh mungkin ke sosial media aku ya teman-teman, nanti bakalan aku balas, tapi ya lebih baiknya tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya. Kalau teman-teman suka silahkan like videonya, dan kalau merasa video ini juga bermanfaat buat orang lain atau orang lain butuh sama video ini, silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya dan menantikan video terbaru dari channel aku, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya, supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semuanya. See you on my next video.